Kayak Babe nih, Babe termasuk Melayu Jawa nih ya? Melayu Jawa. Betawi ini kan Melayu juga ya? Melayu. Okay. Siapa yang angkat bendera Palestin sama macam dia angkat bendera Malaysia. Ya, memang kami Melayu ada hubungan langsung, ada kaitan dekat dengan Al-Aqsa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya geng. Dalam beberapa hari yang lalu saya ada mereaksi yang dimana ada pemuda Palestina yang didesak untuk belajar bahasa Melayu oleh ayah mereka geng. Dan di video tersebut saya ada mengatakan ingin mencari tahu kenapa ayah mereka ini ingin mengajari anak-anaknya untuk belajar bahasa Melayu, dan juga ayah mereka ini tahu dari mana soal Melayu ini? Ini pertanyaan saya, geng. Dan di sini ada sebuah video dari Ustaz Manis yang dikirimkan oleh brother kita. Ada kaitannya dengan ayah mereka yang tahu tentang Melayu ini, yang tahu soal Melayu ini, geng. Dan videonya ini dari Unais Media ya, geng. Mari kita saksikan sama-sama. Saya juga penasaran sekali, geng, bagaimana ayah mereka ini tahu soal Melayu ini, geng. Masya Allah. Oke, let's go. Muslimin dan muslimat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila sebut syiar ni tuan-tuan, dia adalah, tadi saya kata apa? Bendera ataupun panji ni, poin yang pertama. Oh, dah faham Ustaz. Rupanya kalau kita kuasai Al-Aqsa, kita akan jumpa bukti bahawa ya, memang kami Melayu ada hubungan langsung, ada kaitan dekat dengan Al-Aqsa. Kami kena ambil tahu, sebab itu tanah kami nak angkat bendera Palestin. Siapa yang angkat bendera Palestin sama macam dia angkat bendera Malaysia. Video ni boleh cut part ni. Sebab apa? Sebab keterkaitan langsung. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kajian, saya pernah jumpa orang-orang lama Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa NGO kan, dia pun sebut Malaysia ni Palestin kedua, Palestin Malaysia kedua. Bukan hadis ini hanya ungkapan orang Palestin, sebab dia sangat merasakan darah daging bersatu. Palestin Malaysia kedua, Malaysia Palestin kedua, sampai tahap menjenuh. Oi. Okey, tajuk kuliah thumbnail. Malaysia Palestin kedua, Palestin Malaysia kedua. Tuan-tuan tak rasa apa dengan ayat tu? Kita rasa kalau tak perjuangkan Palestin, kalau tak angkat panji Islam Palestin ni, kita rasa teruk sangatlah kita ni. Seolah-olah macam jiran kita kena curi, kita tengok saja pencuri masuk, sedangkan kita ada senjata di tangan. Kita tengok saja pencuri kita dilibas, disiap-siap sampai hati. Tuh pentingnya belajar tentang sejarah panji ni. Sebentar, geng. Kenapa ayah mereka tahu soal Melayu ini, geng, dan ingin mengajarkan anak-anak mereka bahasa Melayu? Karena tadi kita dengar dari Ustaz Manis bahwa ya, mereka lebih tahu, geng, karena kita tidak tahu, geng, apa sejarah Melayu ini. Kita tidak tahu semuanya, geng, karena banyak sekali orang yang bilang berusaha disembunyikan tentang sejarah ini, geng. Dan ternyata ayah mereka ini, dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina ini, lebih tahu tentang Melayu, geng, karena ya ada terkaitannya dengan Palestina, geng. Masya Allah, ini keren, geng. Dan juga ada sejarah yang dibicarakan oleh Ustaz Manis ini di ceramahnya yang lain, geng, dan ini juga ada kaitannya dengan Palestina juga, geng. Dan di situ Ustaz Manis ini menyebutkan sejarah Melayu yang ada di Palestina. Wah, oke, saya akan putarkan, geng, seperti apa Ustaz Manis ini menceritakan sejarah tersebut. Semua harta khazanah, tabut, kotak hikmat, barang-barang mukjizat Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa, semua ada kat situ. Sampai Nabi Musa khususnya, terhimpun dan tersimpan, terkurung di bawah Masjid Al-Aqsa. Jadi nak masuk ke situ, tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semua pintu luar Al-Aqsa ni dijaga oleh Zionis. Pintu luar, pintu dalam timur Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam jaga, pintu barat Zionis jaga. Jadi kita akan tengok, tuan-tuan, tanah Palestin ni dia terbahagi kepada 3 zon. Kita akan tengok secara geografi. Sebelum tu, tuan-tuan ambil dulu fakta ni. Masjid Qadim di bawahnya yang telah ditashih, yang telah disahkan oleh Imam Masjid Al-Aqsa, dia kata apa? Di situ yang terletaknya Maktabah Hittin.
Hittin ni perang Hittin lah di sebuah salah sebuah tanah di negara Palestin yang namanya Hittin. Lahirlah perang salib 1187. Perang itu dia dipanggil perang Hittin yang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Daripada situlah tuan-tuan perpustakaan Hittiniyah yang menghimpunkan seluruh kotak hikmat, barang mukjizat, barang-barang kitab lama, manuskrip, termasuk wasiat Nabi Ibrahim kepada Bani Jawi yang melahirkan Bani Melayu. Dan sejarah bangsa kita antaranya berada di wilayah di bawah Masjid Al-Aqsa. Bangsa yang paling banyak hilang identiti dan jati diri manuskrip dia tuan-tuan adalah bangsa kita. Satu dekat Belanda, satu dekat Museum Moskow, Rom Byzantine lama, satu duduk dekat Museum England, Sallallahu Alaihi Muhammad, satu duduk dekat ruang ni saya tak pernah masuk, dekat Museum Tok Kapi yang diceritakan oleh Syekh. Dia pernah tengok manuskrip tulisan Jawi Melayu bersama dengan lakaran busana apa kita kata, busana tanjak wajah dan identiti penampilan bangsa Melayu pernah sampai pada tahun 1444 zaman Sultan Murad II. Nak beritahu tuan-tuan, antara beberapa pensyarah yang saya rujuk, bangsa Melayu pernah terlibat, walaupun ada yang dia bukan dalil kan, sebab dia sejarah. Jadi dia mungkin ada catatan berjumpa di sini, tak jumpa di sana, tak jumpa di sana, jumpa di sini. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi antara yang saya temui, bangsa Melayu pernah terlibat dalam 3 perang. Satu Yarmouk, yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi ini, yang ketiga adalah perang di Konstantin, sumbangan tanah Melayu. Cuma tidak dispesifikkan sama ada dalam bentuk tentera ataupun dalam bentuk senjata, tapi ada penlibatan. Dalam catatan yang saya jumpa tuan-tuan, antara doktor, mungkin saya boleh sebut, antara pensyarah yang rujukan saya lah di UiTM, pakar sejarah, dia bagi satu PDF pada saya, kajian PhD, tesis PhD, gerakan sejarah lama tanah Melayu, bangsa Melayu, gerakan sejarah lama bangsa Melayu. Di Baghdad, salah satunya tuan-tuan, ada satu manuskrip tulisan Jawi Melayu yang asli yang telah berjaya disimpan oleh Syekh Abdullah Al-Kumairi yang berlegar-legar di kawasan ini. Izinkan saya, Yang Berhormat Speaker Dewan, menggunakan ayat tu, ya. Berlegar-legar kawasan ini, Syekh Abdullah Al-Kumairi sempat menyerahkan salinan asal manuskrip zaman Kedah Tua tanah Melayu kita kepada gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang juga merupakan guru kepada Syekh Saladin Yusuf Najmuddin Al-Ayyubi. Dan terusan itu tuan-tuan tersimpan di bawah maktabah perpustakaan yang diasaskan sejak zaman Sultan Salahuddin sehingga hari ini berada di bawah tanah perpustakaan di Baghdad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya bila duk mengkaji tuan-tuan, saya tanya, pasal apa sejarah bahan-bahan khazanah kita tuan-tuan banyak duduk di luar negara? Hak dalam negara ni, hak ada ni tak tahu yang mana asli atau tidak. Hak asli ni banyak di luar. Kenapa penjajah datang nak sangat merampas bahan-bahan bangsa Melayu ni? Tuan-tuan, secara logik, ada apa ni bangsa Melayu ni ya? Kenapa hampa nak sangat kami ni? Kenapa hampa aim sangat? Kenapa bertarget sangat? Kenapa hampa nak rampas? Kalau kita bangsa yang biasa-biasa, orang tak berebut nak merampas barang manuskrip. Tidak, secara logik. Tapi kenapa setiap kolonial, bangsa penjajah, Perancis ambil sikit, British bawa balik sebahagian, berada di England, Belanda bawa balik 1641, 1821 diserah kepada Inggeris. Barang kita pun tuan-tuan, manuskrip lama tulisan Melayu Jawi ada di Museum Belanda. Depa ingat bagi merdeka, kita ingat bagi saja, ingat depa belah saja. Depa belah dengan undang-undang kanun. Kita dah ada undang kanun Islam zaman Sultan Mahmud. Dah ada dah, tapi dia bawa balik oleh Alfonso. Hilang jati diri dan identiti sampai kita tak kenal. Bila pakar-pakar sejarah keluar bongkar sejarah asal, semua umat Melayu melenting. Takkan kau duk buat idea sendiri. Kita ada catatan dan dokumen. Sebab tu nak bagi tahu tuan-tuan, bila saya sebut kenapa penjajah nak sangat bangsa Melayu ni, pasti something special somewhere, bukan something wrong.
Ayat baru something special somewhere barang orang bangsa Melayu ni. Sampai orang nak sangat bahan sejarah ni. Kalau tidak orang tak berebut. Dan termasuk tuan-tuan sejarah manuskrip tanah Melayu, bangsa Melayu, bahasa dan bangsa Melayu, bukan bahasa bahasa Melayu kemudian bangsa Melayu. Manuskrip dia tuan-tuan berada di bawah Maktabah Hittiniyah. Sebab tu Yahud dan juga Israel sallallahu Muhammad antara bangsa yang depa tak mau jangan sampai bangsa Melayu sampai ke Al-Aqsa. Sebab kalau kita sampai, kita akan jumpa dulu khazanah kita. Dalam khazanah kita tuan-tuan ada sejarah, dalam sejarah ada spiritual, dalam sejarah ada semangat. Maka takut-takut bangsa Melayu akan bangkit berjuang, maka menggagalkan misi Yahudi menakluk Al-Aqsa. Tu tuan-tuan, benda sejarah yang kita lena zaman sekolah dulu, rupanya akhir zaman dialah benda yang paling mahal yang menentukan jatuh bangun sebuah negara dan bangsa. Benar. Subjek sejarah ni subjek yang sepatutnya disuntik dengan spiritual, jati diri, hubul watan, akhir zaman. Kalau kita lah sebagai penggubal sejarah dan di KPM kan, sejarah ni dia kena ada masuk sejarah dan akhir zaman, subjek di sekolah. Setuju tuan-tuan? Sebab memang kita sampai zaman tu, kita akan gubal kembali sejarah ni. Jadi tajuk dia sejarah dan akhir zaman. Semua sejarah kita akan ditukar masuk. Negeri terawal tanah Melayu Islam adalah Kedah, Merbuk, oleh Muhammad. Itu sejarah kita. Masya Allah geng. Sejarah Melayu ini geng, bangsa Melayu ini sangat-sangat besar geng, sehingga banyak negara yang ingin menyembunyikan sejarah Melayu ini geng, sejarah bangsa Melayu ini geng. Kita saja sekarang ya tidak begitu banyak tahu tentang sejarah itu geng, karena banyak dari orang-orang tua kita yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin berusaha untuk menyembunyikan sejarah tersebut sehingga kita tidak tahu. Dan orang luar yang lebih tahu, contohnya seperti ayah-ayah orang Palestina ini, lebih tahu tentang Melayu dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka bahasa Melayu. Kita yang mendengarnya saja sebagai orang di Nusantara ini bingung geng, kenapa orang Palestina tahu tentang Melayu ini, karena di sanalah pusatnya sejarah ini geng, di Palestina geng, seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Manis tadi ini. Dan mengenai sejarah yang diucapkan oleh Ustaz Manis ini geng, saya teringat dari satu video dari Babe Zaidi kalau tidak salah ya geng, almarhum. Beliau sudah meninggal dunia, semoga Allah menempatkan beliau bersama orang-orang yang beriman. Saya teringat satu video yang membuktikan bahwa bangsa Melayu ini sangat-sangat besar geng. Oke, seperti apa videonya? Saya akan putarkan videonya dari Macan Idealis ya geng, dari Babe Zaidi. Gimana sih Be sebenarnya Be? Pola ini Be, pola penyebarannya dan yang lain-lainnya Be? Ya, sebenarnya kalau dari titik Betawi ya, itu hanya dua kelompok saja. Oke. Melayu Jawa, ya kan, dan Melayu seberang. Melayu Jawa dan Melayu seberang. Itu aja. Oke, kalau dari pandangannya dari Melayu Betawi nih. Iya. Jadi Melayu Jawa juga pandangan dari seberang. Kita ambil itu. Oke. Ya kan? Iya. Kita ngambil itu, jadi Melayu seberang menamakan kami Melayu Jawa, kami menamakan Melayu seberang. Oke. Ya. Jadi kayak Babe nih, Babe termasuk Melayu Jawa nih ya. Melayu Jawa. Betawi ini kan Melayu juga ya. Melayu. Oke. Nah, kalau kita melihat geografinya itu Tangerang ya. Tangerang, Jakarta, Bekasi, kemudian 4 kecamatan di Karawang itu berbahasa Melayu. Ya kan? Kita mulai dulu dengan Tangerang ya. Bahasa Melayu atau bahasa Betawi di situ Pak Kewe? Iya, Melayu Betawi lah. Bahasa Melayu Betawi. Kita namakan Melayu Betawi. Jadi bahasa kayak Betawi halus gitu tuh bener Melayu. Iya. Kita misalnya kita ambil orang kampung Melayu Tangerang saja. Ya bicaranya sama saja dengan orang Melayu Mester di Jakarta. Kayak gimana sih contohnya? Iya, dari mana sih, ya kan? Kok gini Ari masih di jalanan, kan begitu, kata dia kan? Iya. Ya kayak gitu. Lihat geng, lihat berapa besarnya geng bangsa Melayu ini geng. Kita tidak tahu geng di sini geng. Kenapa kita mengatakan seperti bingung? Kenapa ya? Kita tidak tahu sejarah tersebut geng. Kalau kita tidak mendengarkannya dari ya para ustaz kita dan juga orang-orang tua kita geng, kita tidak akan pernah tahu. Karena seperti apa yang dikatakan, sejarah ini berusaha disembunyikan oleh Babe
Zaidi kalau tidak salah ya geng, almarhum. Nanti teman-teman bisa cari di channelnya Macan Idealis ini, video poolnya ya geng. Masya Allah. Be, sebentar Be, ini kalau misalnya gini Be, yang dikategorikan Melayu Jawa itu apa hanya sewilayah itu aja atau misalnya kayak di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur sekarang? Kagak ada. Ada Melayu Jawa? Nggak bahasa Melayu lah. Kita bahasa Melayu, ya kan? Iya. Jadi kita berbahasa Melayu, juga keseniannya sama, Jakarta, ya kan? Bekasi. Kemudian apa namanya, Tangerang, ya kan? Itu keseniannya adalah gambang kromong. Oke geng, itulah videonya geng dari Babe Zaidi kalau tidak salah. Nanti teman-teman cari video poolnya di Macan Idealis ya geng. Saya teringat video ini karena tadi saya mendengarkan dari ceramahnya Ustadz Manis yang dimana secara bangsa Melayu itu sangat-sangat besar geng, dan berusaha untuk dihilangkan geng, karena ya bangsa Melayu ini sangat besar, dan sejarah yang tadi itu sangat jarang kita dengar, bahkan kita tidak pernah dengar geng kalau kita tidak mendengarkan langsung dari para ustaz kita atau orang-orang yang lebih tahu atau orang-orang tua kita geng. Kita tidak akan pernah tahu sejarah tersebut, kita hanya tahu hanya secuil saja geng, karena sering kita dengar bahwa sejarah tersebut berusaha untuk dihilangkan. Dan ingat ketika kita berbicara soal Melayu, maka kita tidak berbicara tentang Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada bangsa Melayunya, tidak. Tetapi kalau kita melihat bangsa Melayu, sudah tentu kita melihat ya Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada bangsa Melayunya geng. Karena seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang dulu atau kata-kata pepatah ya geng, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa maka hancurkanlah sejarahnya. Masya Allah, Masya Allah, Allah Akbar. Wow, saya sedikit tercerahkan geng dengan sejarah apa yang diucapkan oleh ustaz kita tadi, Ustaz Manis itu geng. Ternyata yang kita tahu selama ini, yang kita tahu tentang sejarah tersebut hanya seujung kuku geng, hanya seujung kuku. Wajar saja kita ini seperti apa, berkata wow kenapa misalkan orang luar, contohnya ayah-ayah dari anak-anak Palestina ini mengatakan bangsa Melayu begini-begini, kita yang di sini di Nusantara ini mengatakan wah kenapa dia bisa tahu, karena kita itu tidak tahu geng, kita tidak tahu sejarah sebenarnya geng, yang kita tahu hanya sedikit. Wah, insyaallah ini menarik geng, sangat-sangat menarik geng. Saya seperti begitu cepat berlalu video ini geng, karena mungkin teman-teman ingin video poolnya, nanti saya akan taruhkan di kolom deskripsi ya geng, biar teman-teman bisa melihat videonya secara full ya geng, secara rileks, tenang, sambil ngopi, sambil menikmati alam. Dan wah, ini sangat-sangat tercerahkan, kita mendapatkan ilmu dan juga kita mendapatkan sejarah-sejarah yang kita tidak pernah tahu. Mungkin dari kita ada yang tidak tahu ya geng, mungkin dari kita ada yang tahu. Oke, sampai di sini saja kan video saya. Seperti biasa kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.